Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, di siang hari ini kita akan mengadakan program interview di channel YouTube Johannes Untoro Library. Jangan lupa di like, subscribe ya channel tersebut. Nah, untuk temanya pada siang hari ini, kita akan mengangkat seputar kegiatan literasi informasi guna mendukung pembelajaran di UPH. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, di mana dunia pendidikan sekarang ini sangat erat dengan teknologi. Di mana setiap metode pembelajarannya kita menggunakan teknologi dalam penyampaiannya ke mahasiswa. Nah, itulah perannya teknologi sebagai wujud sarana untuk mengembangkan semua yang ada di seputaran pendidikan. Seperti yang kita ketahui juga, di mana pendidikan sekarang sudah mengalami revolusi era pendidikan 4.0, di mana dalam proses belajar mengajar, mahasiswa, baik pun itu dosen, baik itu mahasiswa, diwajibkan untuk bisa mencari sendiri informasi yang mereka perlukan. Inilah perlunya di mana literasi informasi, kecakapan, keterampilan untuk mencari informasi sendiri. Nah, tidak lama-lama kita sudah bergabung dengan narasumber kita pada siang hari ini yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Pak Oki. Hey. Pak Oki, apa kabar? Baik, apa kabar? Isma. Oke, selamat siang Pak Oki. Cerah sekali sepertinya hari ini. Iya, ceria ya? Iya, cerah. Oke, Pak Oki, boleh nggak kenalkan diri dulu nih ke teman-teman yang ada di layar? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Oki Barus. Senang sekali boleh hadir di sini. Terima kasih kesempatan. Nah, Pak Oki kan tahu ya kalau kita cerita tentang literasi informasi identik dengan buku dong. Nah, ngomong-ngomong tentang buku, ada nggak nih ya Pak buku favoritnya Bapak? Buku ya. Saya suka baca buku, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau buku favorit banyak, tapi ada 3 buku yang baru saya selesaikan dan mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman semua. Ya. Yang pertama itu Contagious, judulnya Contagious, itu obrolin mengenai science behind viral gitu. Jadi viral itu ternyata ada science-nya, jadi menarik. Dan yang kedua itu Happy Money. Ini sekarang suka ini. Ya, bicara tentang keuangan, personality dan seterusnya. Dan yang ketiga itu ada yang namanya Reward, itu bicara mengenai productivity. Jadi pada dasarnya saya suka buku-buku non fiksi. Oke, berarti buku-bukunya tentang improvement gitu ya? Iya, boleh dibilang seperti self help, tapi bidangnya dengan yang disuka dan yang dibutuh saja. Oke, terima kasih buat masukannya. Jadi kalau misalnya dosen-dosen di UPH itu pasti kalau mau jadi dosen udah pasti harus banyak baca buku nih ya kan Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang baca buku, Bapak tahu nggak ya ada program literasi informasi di UPH? Pernah nggak Bapak ikut dalam program literasi informasi tersebut? Ya, program literasi informasi ada beberapa setahu saya di UPH ya, mengenai pelatihan Mendeley salah satunya, kemudian pelatihan ada buku. Kita juga ada langganan buku di, boleh disebut brand nggak ya, Gramedia? Iya boleh. Dan ada banyak hal ya yang dilakukan oleh UPH gitu untuk meningkatkan literasi minat baca, dan itu menarik. Oke. Nah, mau tanya nih Pak, kalau Bapak lihat kaitannya dengan teknologi informasi, bagaimana nih perkembangan literasi informasi di dunia pendidikan sekarang ini? Oke. Seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Deborah. Atau formal ya Pak ya? Ya, mau panggil Ibu atau Mbak atau yang ya, jenamit lah ya. Nah, jadi kita sekarang sedang masuk ke era pembelajaran 4.0 semuanya. Nah, pembelajaran 4.0 itu apa? Pembelajaran 4.0 itu secara simpel pendidikan plus teknologi lah gitu ya. Jadi perbaruan ya? Barengan. Jadi kalau di eranya sebelumnya, kalau dulu waktu sekolah nih, pasti ada buku wajib yang dikantongin kita. Atau dosennya sudah membuatkan kayak satu buku ini yang semua siswa harus punya. Sumber informasinya hanya dari sini. Ya. Kamu tidak boleh ambil dari tempat lain. Betul, ada LKS. Ya, benar. Airpool, yang penting Airpool nggak sih? Sido, Airpool apa? Airpool, iya, ketua Anda. Ya, jadi kira-kira ya dulunya seperti itu ya. Jadi kita itu lebih banyak spoon feeding. Tiap kali kita belajar itu di spoon feeding, dikasih tahu ini yang harus dilakukan dan seterusnya. Tapi semenjak datangnya si COVID, semuanya jadi berubah gitu ya. Jadi teknologi juga sudah memungkinkan untuk melakukan itu, ditambah lagi udah butuh untuk interaktif gitu kira-kira. Jadi ada feedbacknya nih ya. Betul. Jadi dulu pembelajaran itu dosen masuk ataupun guru masuk, siswanya hanya dengar aja ya. Jadi mau bertanya silahkan. Kayaknya zaman dulu jarang yang bertanya, nggak seperti siswa sekarang. Betul. Wow. Jadi sekarang udah mulai muncul kebutuhan-kebutuhan baru gitu ya. Dan teknologinya juga sudah memungkinkan. Jadi oleh karena itu ada paradigma baru dalam proses belajar dan mengajar gitu. Dan teknologi
tidak bisa ditinggalkan atau dia terintegrasi nih, pendidikan harus dengan teknologi. Benar. Oleh karena itu penting ya apa ya tadi yang disampaikan ya literasi informasi, karena kita sekarang masuk ke informasinya itu overload, udah banyak sekali informasinya. Jadi disaring nih. betul, literasi informasi itu sesederhana gimana caranya kita mulai milah-milah informasi mana yang benar, yang sesuai, yang kredibel dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalnya informasinya juga up to date nih, apalagi kayak misalnya Bapak jurusannya tentang teknologi kan, kita kalau bisa kan hari ini penemuannya contohnya WhatsApp itu hanya misalnya kirim gambar, ternyata sekarang WhatsApp itu udah bisa kayak video call, chat grup rame-rame, kayak dulu kan cuma dibatasin gitu ya. ya itu Betul, memang teknologi itu sangat berkembang. Itu satu hal, dan itu yang mengenai literasi informasi ya. Dan yang kedua itu tadi ada yang mengenai literasi digital. Ya. Itu menjadi salah satu hal yang punya peranan penting juga mengenai privasi, kemudian copyright dan seterusnya. Itu menjadi salah satu hal yang perlu diketahui oleh para mahasiswa dan juga mungkin siapa saja di era sekarang gitu ya, karena itu saling keterkaitan antara dua hal itu gitu. Jadi pendidikan dengan teknologi itu bersinergi, tidak bisa dipisahkan di zaman 4.0 zaman sekarang, bener ya? Pendidikan 4.0. Oke. 4.0. Itu suara poin. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana nih konsep literasi informasi dan penerapannya dengan literasi digital? Ya, balik ke literasi digital tadi, karena ini salah satu yang menarik ya. Banyak orang yang tidak memahami, tidak ready dengan perangkat digital, tapi dikasih perangkat digital. Jatuh-jatuhnya ya mereka menyalahgunakannya gitu kira-kira. Nah, seperti contohnya nggak heran, kita sering banyak dengar kabar, tahun lalu kita pernah dengar banyak selebritis yang speak up mengenai bumi datar, dan banyak yang percaya dengan bumi datar tersebut. Kemudian isu mengenai betul sekali gitu ya. Kemudian juga mengenai ini yang belakangan banyak yang kejadian juga ya, mengenai video-video lama digabungin dengan satu. Sekarang banyak orang udah mulai kesulitan membedakan mana yang real dan mana yang editan dan seterusnya gitu. Itu yang pertama tuh. Kemudian juga mengenai pelanggaran hak cipta. Saya masih ingat ada satu tweet yang pernah disampaikan Glenn Fredly. Jadi ketika dia baru rilis sebuah album baru, kemudian tanpa sadar si audiensnya nanya, "Bang, ada link downloadnya nggak?" gitu. Dia nggak sadar bahwa itu salah gitu kira-kira. Jadi Glenn Fredly yang nanya, aduh, kira-kira. Dan itu nyata sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Kemudian juga penyalahgunaan sosial media gitu ya. By the way, pernah nonton film Netflix Unlock? Yang lagi heboh sekarang pernah? Ya. Nah, itu tentang teknologi pasti. Nah, itu nggak ada spoiler, tapi teman-teman mungkin boleh coba cari tahu mengenai film tersebut. Karena banyak juga orang-orang yang nggak sadar gitu ya. Mereka menyampaikan banyak informasi ke sosial media sehingga bisa di-tracing gitu kira-kira. Bisa di-tracing mengenai behaviornya apa, perilakunya, kemudian kapan aja dia bakal pergi. Ada rekam jejaknya. Betul, ada rekam jejaknya. Dan kemudian itu bisa dipelajari dan jangan sampai kita tidak punya privasi lagi. Yep, itu salah satu, atau mungkin orang bisa baca kita dengan mudah gitu kira-kira. Jadi itu sih pentingnya literasi digital dan juga literasi informasi tadi. Nah, berarti peranan literasi digital ini benar-benar kita memiliki kemampuan di mana untuk mensaring semua informasi itu dan mengutamakan yang memang benar-benar kredibel. Karena informasi itu begitu berlimpah ya kan? Betul. Dan cuma ingin kita tahu itu informasi itu kredibel dan diperlukan untuk orang sekarang. Jangan memang informasi itu kredibel tapi tidak up to date. Betul. Nah, benar seperti itu ya Pak ya, kurang lebih. Nah, kalau misalnya menurut Bapak nih, dalam era pembelajaran terkini sekarang, informasi literasi itu dan digital itu dibutuhkan nggak ya? Iya. Terus bagaimana peranannya? Oh, gimana peranannya ya? Jadi gini, peranannya pasti sangat penting gitu ya. Tetapi sebelum kita pergi ke peranannya, kenapa peranannya itu penting? Mungkin kita balik mundur sedikit gitu ya, tentang konsepnya truth atau kebenaran gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bagi menjadi 3 jenis nih kalau kita bicara tentang truth gitu. Yang pertama namanya personal truth, kedua objective truth, yang kedua general. Ketiga ya. Yang ketiga general truth. Nah, jadi kalau kita bicara objective truth itu adalah kebenaran yang mutlak gitu. Kebenaran kolaborasi ya. Nah, jadi objektif udah proven by science lah gitu. Contohnya kalau misalkan air dipanaskan 100 derajat dia bakal panas. Itu adalah mendidih gitu kira-kira ya. Itu adalah sebuah objective truth. Tapi ada general truth lagi nih gitu kira-kira. General truth itu adalah kebenaran yang dikolaborasikan oleh semua orang. Ya, mereka sama-sama mendukung kalau ini benar. Benar, kurang lebih seperti itu. Asumsi semua orang benar gitu. Sebagai contoh, kalau kita tanya siapa pencipta bola lampu, orang bakal bilang Thomas Alva Edison. Tapi sebenarnya sebelum si Edison mengeluarkan itu ada yang lain-lain gitu ya, ada Joseph Swan dan seterusnya gitu ya.
Tapi yang lumayan berbahaya sebenarnya itu adalah yang terakhir, personal truth gitu kira-kira ya. Jadi kebenaran menurut diri sendiri. Benar, itu personal truth itu adalah kebenaran yang ketika kita lihat sosial media mungkin relatability-nya tinggi sekali gitu. Kita relate dengan si konten tersebut itu tinggi sekali, dan algoritma sosial media yang ada di handphone kita itu KPI-nya satu, Ibu. KPI-nya adalah apa? Semakin lama kita ada di sosial media tersebut atau platform apapun itu, KPI dia tercapai. Nah, jadi dia bakal melakukan apapun supaya kita tuh nengok terus ke situ gitu ya. Contoh juga mereka bisa record nih, kayak contoh kan kita ada yang nama platformnya Instagram. Misalnya kesukaan kamu itu melihat papi ya, anak anjing. Nanti tiba-tiba semua di feed-nya kamu itu semuanya munculnya itu anak anjing. Jadi dia bisa. Jadi dia menyajikan tiba-tiba kalau kesukaan kamu ini, kita sajikan ini. Dan itu juga kayak misalnya kalau mereka benar-benar sebenarnya informasi ini menawarkan yang kita sukai. Jadi benar-benar susah menolaknya, susah menyingkirkannya, karena mereka yang benar-benar menjadi favoritnya kita gitu ya. Nah itu dia, kalau hanya sebatas anak anjing itu jualan ya mungkin baik-baik saja gitu ya. Tapi gimana kalau hoax itu tadi gitu, yang kita mau lihat adalah si tokoh tertentu dia melakukan blunder sama padahal dia tidak melakukan blunder sama kita. Jadi kita entah kenapa itu menjadi skeptis aja dengan si tokoh ini. Itu salah satunya, atau mungkin personal truth-nya kita sendiri yang kita rasa oh benar toh, memang banyak nih orang-orang yang mengatakan bumi datar itu tadi gitu ya. Kemudian ya itu akan menghasilkan itu ya kesalahan itu tadi gitu ya. Jangan-jangan jadi menimbulkan kalau dia negatifnya ujaran kebencian nih dalam satu toko. Bisa jadi seperti itu. Karena mereka kayak dikumpulkan dalam satu grup gitu. Oh, ini adalah platform orang yang benar-benar tidak suka satu toko. Nah, jadi si sosial media dan kawan-kawan ini tadi ada satu teknologi namanya machine learning. Nah, machine learning itu secara sederhana, pernah nonton film Tarzan dan siapa nama baca Tarzan? Lupa saya. Tarzan dan pacarnya lah gitu kira-kira ya. Nah, jadi apa yang dilakukan si machine learning itu seperti apa sih? Seperti si Tarzan sama pacarnya. Tarzan kan dari hutan, dia nggak ngerti ngomong gitu kan. Jadi ketika si Tarzan ngasih apel ke pacarnya tersebut, pacarnya marah mungkin. Pacarnya marah, dia nggak suka. Kemudian dikasih ke barang yang lain gitu kira-kira, kemudian pacarnya suka gitu. Nah, siapa apa yang dilakukan Tarzan? Dia sebenarnya belajar. Oh, kalau dikasih apel dia nggak suka, dikasih batu dia nggak suka, dikasih pohon dia nggak suka, tapi kalau dikasih yang lain dia menjadi suka. Itu machine learning. Dan hal yang sama dilakukan oleh si platform tersebut. Dia belajar mengenai kita gitu, sehingga dia tahu, oh supaya Oki Barus atau supaya Ibu Deborah lebih lama di sini, maka kita sajikan konten yang mungkin seperti ini gitu kira-kira. Nah, itu yang balik ke ini ya, ke literasi informasi tadi ya. Bayangkan kalau misalkan personal truth kita yang diamplifikasi gitu, yang diperkuat, lebih dominan dan tidak melihat kemana-mana, kita merasa itu benar. Ya, ternyata sebenarnya itu hanya yang kita nggak melihat saja gitu kira-kira. Oleh karena itu balik lagi ya, literasi informasi memiliki peranan penting. Sangat ya. Berarti kalau misalnya kamu inilah bedanya orang yang literate dengan tidak. Jadi kalau misalnya dibilang orang itu tadi kayak ada yang dibilang sampai heboh ya, para artis-artis juga bilang kalau bumi itu datar. Kita yang berpendidikan pasti kayak lu nggak sekolah ya, kayak kesannya seperti itu, karena ya membedakan. Dulu kami di sekolah tidak diajari gitu. Nah, atau juga kalau misalnya kita orangnya literasi itu kan kamu kan bisa baca buku, ini loh referensinya, itu gunanya literasi informasi gitu. Jadi benar-benar yang informasi yang kamu peroleh, yang kamu dapatkan itu kamu bisa menyaring dulu, terus kamu bisa cek itu benar atau tidak itu ya. Jadi tidak menimbulkan contohnya kayak stigma kamu yang berpendapat bisa benar, pendapat saya juga benar. Bukan. Ini jadi ibaratnya 1+1 itu 2 di literasi informasi. Kurang lebih sorry. Dan jangan salah, udah ada banyak kejadian peperangan ya. Nanti googling aja orang-orang yang berperang hanya karena ngelihat informasinya beda gitu kira-kira. Banyak kasus Rohingya dan lain-lain yang bisa di-googling aja. Itu salah satu peranan teknologi ternyata ada di situ. Dan mereka yang tidak literasi informasi, yang tidak literate itu jadi terpacu. Pemicunya itu karena mereka juga memikirkan kita berada di platform yang sama, kita sama-sama benar, mengaku itu benar, padahal itu salah. Kurang lebih seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri kan kita tahu nih bahwa misalnya seperti itu dari penjelasan ini, keterampilan literasi informasi itu termasuk nih kan, kita tadi identifikasi dulu kebutuhannya apa, terus bagaimana cara penelusurannya, kita evaluasi dulu informasinya, analisis, dan informasi itu diseminasi atau disebarkan. Nah, mana nih yang sudah termasuk
baik dimiliki oleh mahasiswa Bapak mungkin kegiatan yang mana nih dari semuanya informasi ini? Oke, Jangan-jangan lima-limanya nih. iya, secara belum melakukan riset kepada semuanya, tapi untuk beberapa mahasiswa yang saya tahu sih rata-rata sih mereka punya kemampuan itu sampai kemunculan ChatGPT yang mulai banyak dibahas oleh banyak orang. Ibu Deborah udah tahu ChatGPT-nya itu? Iya tahu Pak. Ini sepertinya menarik ya, benar-benar nanti kayak yang kamu pikirkan terus yang dipikirkan oleh mesin itu sama. Oh aku ambil aja, tapi cara berpikirnya terus dasarnya itu yang bikin beda. Nah, jadi kalau ChatGPT itu kalau secara sederhananya ya, cara sederhananya itu sebenarnya seperti mesin pencari gitu kira-kira ya. Kalau selama ini kita Cuman tanya, kemudian kita cari ke googling, kemudian dia kasih sejumlah artikel, kemudian kita pilah-pilah. Kalau si GPT ini dia bisa memberikan rekomendasi lah, karena gampangnya kira-kira begitu gitu ya. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi gitu ya. Kira-kira di konteksnya mahasiswa sekarang apa yang berpengaruh? Sebelumnya sih baik-baik saja, tapi dengan adanya AI yang makin sekarang makin bisa diakses oleh siapa saja gitu ya. Alhasil apa yang terjadi? Ada banyak hal-hal yang bisa disederhanakan gitu. Ada banyak hal yang bisa disederhanakan yang mengakibatkan pemanfaatan seperti GPT itu tadi menjadi semakin masif. Saya nggak salahkan. Saya setuju aja kalau tiba-tiba orang tanya, gimana pendapat Pak Oki mengenai GPT? Kalau bagi saya personal, karena saya orangnya produk, saya hanya melihat GPT itu sebagai sebuah produk yang mana user interface-nya beda sama Google. Kalau Google kita ketik, kemudian dia muncul artikel. Kalau yang ini kita ketik langsung muncul jawaban. Okay. Nah, jadi balik ke yang tadi. Dengan adanya AI itu sebenarnya mensimplifikasi gitu ya. Dengan ada mensimplifikasi, jadi orang nggak perlu effortnya nggak perlu seperti dulu. Tiap kali kita mau buat artikel kita mesti mikir cari di preview research-nya untuk yang mendukungnya. betul, dia lagi copy tulisnya. Belum lagi tempatnya. Nah kita kalau misalnya sebagai GPT ini cuma ketikan saja mereka udah tuangkan narasinya. Betul. Nah Bapak rasa nih kalau misalnya menurut Bapak nih ya, di siswanya Bapak sekarang kan, Bapak bisa pilih-pilih nggak ya ini berdasarkan kerangka pemikirannya sendiri atau ini benar-benar ceritanya mesin gitu? Iya. Nanti kan tugasnya dosen juga berat nih. Betul. Jadi sekarang udah mulai muncul beberapa kali saya mulai coba explore gitu. Boleh, saya nggak ada masalah kok misalnya pakai GPT juga nggak ada masalah. Tapi problemnya satu gitu ya. Apakah kita memahami gitu kira-kira ya dari apa yang disajikan oleh si GPT itu tadi gitu ya. Kalau kita pahami dan mungkin kita bisa mengembangkannya lebih baik, saya rasa itu membantu. ya itu bisa mempercepat gitu ya, bisa mempercepat pekerjaan kita. Sama kayak sekarang deh, kalau tiap kali kita lihat jurnal, maka kita lihat dari repositori yang ada dan seterusnya, itu membantu mempercepat kita kan. Aksesnya Benar, jadi selalu ada pro dan consnya sih. Jadi ada sisi baiknya, tapi ada kalau teknologi kita jadikan sebagai ya itu ya, sebagai hanya sebatas tools yang mempercepat pekerjaan tanpa kita tahu apa itu, mungkin itu menjadi kekeliruan. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi bagian mana nih yang ke depan bakal perlu dikembangkan gitu, jawabannya versi saya sih mungkin di analisisnya gitu ya. Mungkin kita bakal menemukan GPT lain ke depannya, tapi banyak aplikasinya. mungkin kita perlu menganalisisnya kembali. Kemudian setelah itu bagaimana ya caranya kita bisa meningkatkannya, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah dianalisa, ini penyebaran informasinya juga tinggal disajikan gitu ya. Betul, jadi kita bisa menganalisis kemudian kalau bisa lebih baik yang bisa kita sajikan. Karena kan ada banyak yang udah diringankan. Kalau zaman dulu ketika internet belum seperti sekarang, mungkin tiap kali kita mau buat paper, kita ke perpustakaan, standby di sini dalam waktu yang lama, besok datang balik lagi mengerjakan hal yang sama. Kemudian muncul Google, kemudian sekarang muncul yang baru lagi. Jadi harusnya ada ruang untuk kita bisa improve lebih baik lagi. Oke. Berarti mungkin di situ juga peranan si literasi informasi. Jadi kita kayak disajikan nih semua fasilitas yang memudahkan kita, tapi belum tentu juga memantapkan kamu menghasilkan suatu produk gitu ya. Contohnya tadi yang kayak Bapak bilang kan, jadi siswa itu semua tinggal gampang aja, tapi kalau kerangka pemikirannya mereka disuruh presentasi mungkin mereka nggak tahu nih ya kan. Kalau disajikan secara paper mereka bisa jawab, karena kan musiknya nggak bisa doang menggantikan mereka presentasi. Tapi kalau misalnya mereka menuliskannya dalam paper mereka bisa nilai A gitu kan, tapi waktu dites mereka bisa nilainya C. Jadi benar-benar kayak misalnya teknologi dengan peranan literasi informasi itu benar-benar yang kayak beriringan. Jadi kalau kamu memang pandai menggunakan teknologi, kamu harus juga pandai meliterasikannya. Jadi literasi informasi ini benar-benar kayak kamu menyaringnya gitu ya, dan menggunakannya sambil menyaringnya. Oke, Pak. Nah, teringatnya tentang program literasi informasi ini, ada nggak ya mahasiswa Bapak yang
sudah merasakan manfaatnya gitu. Oh. Nah, apa-apa aja yang pernah diikuti di library kan sering kali bikin kayak promosi, oh kita ada kegiatan ini, boleh ikut enggak gitu ya. Oke, banyak yang sudah diikuti tentunya seperti pelatihan Turnitin. Saya nggak tahu nanti apabila ini dibaca oleh mungkin yang calon mahasiswa SMA belum tahu Turnitin itu adalah tools untuk mengecek plagiarisme. Kemudian ada lagi yang namanya Mendeley. Beberapa mahasiswa mungkin masih buat daftar pusaka dengan manual. Pakai tab, ya kan? Itu juga salah satu program yang pernah dikerjakan library dan saya rasa itu membantu dosen dan mahasiswa juga gitu ya. Jadi program literasi yang ada disajikan oleh perpustakaan UPH itu saya rasa udah cukup lengkap gitu ya. Tapi kalau ditanya saya personal ikutin program literasi seperti apa, saya lagi punya hobi baru. Hobinya itu karena belakangan agak sulit mensiapin waktu untuk baca. Jadi saya dengerin podcast. Jadi yang udah merangkum intisari bukunya, kemudian setelah itu kita tinggal menikmati saja. Jadi sebenarnya benar-benar kayak informasi itu kamu tinggal memilih aja penyajiannya. Betul. Mau dibaca, mau didengar, mau didatangi kayak contoh library kan ini kayak ibaratnya masih kayak yang versi yang kayak Tempo dulu ya, kita mau datanginya gitu kan kayak, atau kamu mau via chat dulu, kita tidak menyajikannya seperti podcast, kamu tinggal play dengarkan gitu kan. Jadi penyajian informasinya benar-benar cepat gitu kan. Tapi benar-benar kayak untuk literasi informasi sendiri di UPH Bapak rasa juga sudah matang lah ya gitu ya Pak, sudah mantap. Cuman siswanya mungkin lebih keinginannya ini kayak seperti kesukaan atau tidak kesukaan ya. Ada orang juga memang memilih yang penting saya cepat gitu dan tidak peduli bagaimana prosesnya, yang penting saya cepat selesai, ataupun yang penting saya benar tidak tahu bagaimana prosesnya gitu ya Pak ya. Contohnya kita bikin artikel, kayak bikin mau skripsi gitu, nggak peduli lah mau kayak mana, yang penting aku jadi hasilnya gitu ya. Jadi benar-benar kayak program literasi informasi ini yang di UPH kayak membantu atau men-encourage siswa lebih dibekali atau dimodali dengan keterampilan nih. Contohnya contoh kayak mengeluarkan artikel atau menciptakan sebuah skripsi itu kayak udah ada prosedurnya gitu ya Pak ya. Nah Pak, Bapak rasa nih berapa besar nih peranan pengajar dalam mengembangkan penggunaan keterampilan literasi informasi di UPH? Terus bagaimana pengajar bisa menjadi teladan di dalam penulisan akademik? Ya, saya rasa memang peranan pentingnya itu ada di pengajar, setuju juga gitu ya, karena mau nggak mau yang dilihat students itu ya si pengajarnya, apakah dia bisa menjadi role model juga gitu. Pengajarnya apakah dia menulis dengan menggunakan cara-cara cepat juga, atau mahasiswa bisa membaca sebuah karya tulis yang menarik dari pengajar tersebut gitu. Jadi peran pengajar tentu memiliki role model gitu ya. Bapak rasa bagaimana mensosialisasikan program literasi informasi ini kepada fakultas, program studi dan mahasiswa? Nah, kita mau lawan itu sosialisasi juga kan peranan Pak Oki juga. Pak Oki boleh dibantu ya. Nah, Orinya untuk encourage siswanya nih. Iya. Beri sendiri. Iya, sosialisasi ya. Sosialisasi itu ada ya banyak orang yang bertanya juga hal yang sama gitu. Seperti gimana caranya meningkatkan literasi di kalangan mahasiswa gitu ya. Gimana cara meningkatkan minat baca gitu. Menurut saya mungkin ada yang perlu kita trikin pertanyaannya, bukan bagaimana menimbulkan minat baca gitu, tetapi mungkin yang perlu kita tanyakan adalah gimana caranya menimbulkan minat karena pada akhirnya orang bakal baca ketika dia minat. Nah jadi apa yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa membuat program-program yang bisa memicu supaya si anak tadi, baik si anak, dosen atau mahasiswa, ketemu apa yang menjadi minatnya gitu, apa triggernya gitu. Iya, ketemu apa yang menjadi minatnya dia gitu, sehingga ketika dia udah tahu minatnya, baca menjadi salah satu hal yang harus dia lakukan. Betul, kira-kira seperti itu sih. Kurang lebih baiknya. Literasi sosialisasi itu kayak yang menyenangkan, terus menemukan minatnya. Karena kayak semua orang itu punya minatnya beda-beda ya. Ada yang memang minatnya membaca, makanya ada hiburannya ke buku gitu ya. Sama kayak tadi di awal saya gitu kan, waktu Ibu Deborah tanya mengenai minat baca saya apa, justru di situ yang saya sampaikan adalah hal-hal yang mungkin saya mau tahu gitu kira-kira. Dan memang untuk personal Bapak sendiri, perkembangan diri Bapak sendiri. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah ketemu apa yang menjadi rencananya kita. Oke, terakhir nih. Sudah selesai juga. Kalau bisa nggak ya Bapak kasih statement closing tentang literasi informasi ini khususnya untuk sivitas akademika? Nah, balik ya kepada literasi informasi ya. Jadi itu adalah skills di mana kita bisa
menganalisis sebenarnya suatu bacaan gitu ya. Karena seperti yang disampaikan Albert Einstein, information is not knowledge, dia sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena tergantung kepada kita gitu. Sekarang kita masuk ke sebuah era di mana informasi kebanyakan. Tapi jangan salah, ada satu riset sebenarnya, di mana ketika kita disajikan dengan banyak pilihan, yang dilakukan manusia itu cenderung nggak milih. Justru dia nggak milih apa-apa. Ya. Istilahnya. Balik lagi, yang perlu kita lakukan adalah coba memilah, ketemu apa yang menjadi minatnya kita, kemudian kita bisa melakukan eksplorasi gitu ya. Dan mungkin saya tutup dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mark Twain. Mark Twain pernah tuliskan seperti ini, 20 tahun dari sekarang kamu akan lebih menyesal dengan hal-hal yang tidak kamu lakukan dibanding yang kamu lakukan. Oleh karena itu, berlayarlah dari tempat yang aman dan kemudian kejar apa yang kamu inginkan. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi balik lagi, untuk mencapai literasi informasi ini tadi, supaya kita bisa memiliki kemampuan menganalisis, temukan apa yang kita suka, dan kemudian kita lakukan banyak eksplorasi gitu, kira-kira kita coba riset. Karena saya yakin bahwa saya nggak tahu usia nanti yang bakal menonton itu seperti apa, tapi kalau usia 20-an, yang harus dilakukan oleh teman-teman yang ada di 20-an adalah eksplorasi sih. Karena itu masanya kita mencari tahu gitu kira-kira apa yang menjadi callingnya kita, rencananya kita, passionnya kita itu apa gitu, sehingga di usia-usia berikutnya kita bisa mengoptimalkan apa yang udah Tuhan titipkan kepada kita. Atau intinya nanti di masa tua, kalau Tuhan izinkan kita lebih lama di bumi ini, kita tidak menyesal gitu ya Pak ya, dengan segala hal yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, mau kemampuan dasar kita, apakah itu membaca atau menciptakan suatu karya. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu panggilan kita, itu menjadi kesia-siaan nanti di masa tuanya. Benar ya, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah, menarik nih teman-teman sekalian dari penjelasan dan pemaparannya Pak Oki yang sudah kita dengarkan. Jadi benar-benar literasi informasi itu tidak bisa dipisahkan kaitannya dengan teknologi. Di mana teman-teman juga tahu tadi dari pemaparannya, teknologi dan literasi informasi itu beriringan. Jadi kalau kamu semakin maju, kamu semakin meningkatkan kualitas kamu di dunia pendidikan, dimanapun tempat kamu dipercayakan. Kalau kamu menguasai teknologi, kamu tidak mungkin bakalan ketinggalan. Benar ya Pak Oki ya? Karena nomor satu sekarang itu adalah teknologi. Jadi peran literasi informasi itu adalah di mana teman-teman sekalian bisa menerapkannya atau mengumpulkannya, literasi informasi itu dengan cara menganalisis nomor satu. Setelah dianalisis, jadi apapun teknologi yang sudah diciptakan, kamu bisa mengetahui mana yang benar ataupun mana yang salah. Demikian sesi talk show kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru Tipot UPH Medan yang sudah mendukung acara kegiatan pada siang hari ini. Saya Deborah Tepu. Saya Tebarus. Kita berdua mengucapkan pamit. Salam literasi.